Jadi Ismail 13 tahun, Abraham 99 tahun. 99 tahun ya, tanam di otakmu itu Bang ya, biar kau nggak lupa. 99 tahun, setahun kemudian ketika Abraham berumur 100 tahun, lahirlah Ishak. Abraham 100 tahun lahir Ishak, itu ada datanya juga di Bible. Tapi saya fokus ini umur 99 tahun, Abraham disunat, Ismail 13 tahun. 1 tahun kemudian lahir Ishak, jadi Ismail umurnya 14 tahun, kemudian ketika lahir Ishak. 2 tahun Ishak disapih, ya, disusui ibunya. Kemudian berarti Ismail sudah 16 tahun. 16 tahun ketika disapi Ishak, itulah pada waktu itulah diusir. Diceritakan di Bible nih, diusir Ismail dan ibundanya. Jadi 16 tahun hitungannya gitu. Udah paham? Ya, silakan Gurunda. Hah? Saya bertanya boleh Pak? Boleh nggak Bun? Tapi udah paham kan? Udah terima kan? Udah paham 16 ya? Silakan ada. Oke, alhamdulillah. Udah paham, baik. Silakan ada Gurunda Bang Zuma, silakan dengan beliau. Bertanyalah brother Ren. Ya Bun, saya mau tanya ini perihal masalah keselamatan. Yakin kan bahwa kita nanti suatu saat kan menuju kematian kan? Dan ada nggak satu ayat, ada nggak bahwa di dalam Al-Quran itu menyatakan bahwa kita akan selamat kalau kita mengikuti ataupun menaati agama Islam atau ajaran Rasulullah, begitu Bun. Silakan ya, Gurunda. Kalau di Kristen kan sudah ada akulah seperti yang dikutip di Alkitab kan banyak. Gurunda, monitor, Ustadz. Ya, maaf, baru monitor saya. Ini ada Gurunda. Oh itu, monitor. Silakan. Kalau ada sih sudah lama sih saya ikut sama istri juga Islam, kalau memang sudah ada dari dulu. Oh, jadi istri kamu muslimah Islam? Iya bang. Oh, tapi kamu tetap masih Kristen? Iya bang. Oke, lanjut Gurunda. Fadhal, Bang Juma. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, berfirman kemudian dalam surah At-Taghabun ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan yukaffir anhu sayyi'at wa yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Pada hari di mana kemudian manusia dikumpulkan, pada hari kita dihimpunkan, kemudian setelah hari kiamat kita dibangkitkan, semuanya dikumpulkan oleh Allah. Kemudian segala kesalahan, dosa-dosa yang pernah kita lakukan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah memberikan solusi bagi orang yang beriman kepadanya dan mengerjakan amalan soleh, akan dihapuskan dosa-dosanya dan dimasukkan kemudian ke dalam surga. Mereka kemudian kekal di dalamnya selama-lamanya. Dan itulah yang disebut dengan zalikal fawzul azim, kemenangan yang agung. Yang beramal soleh kemudian beriman kepada Allah. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang Islam itu, yaitu mereka yang khusyuk di dalam salat. Kemudian Allah menjelaskan mereka memelihara salat mereka, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Mereka memelihara salatnya. Allah mengatakan ulaika humul warithun. Mereka itulah orang-orang yang mewarisi, alladzina yaritsunal firdaus hum fiha khalidun. Yakni orang yang mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Ini itu di Islam. Nah, kalau Anda kemudian memiliki istri
Al-Quran menjelaskan bagi kami umat Islam dalam surah Ar-Ra'd ayat 23, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ini kok noise ya? Kok bisa ya? Gurunda noise. Saya ya? Kok bisa? Iya. Masih? Enggak. Bagus, lanjut Gurunda, udah bagus. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Aden, umat Islam masuk ke dalamnya bersama dengan orang saleh dari nenek moyang mereka, istri mereka, suami mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Sedang malaikat kemudian masuk ke tempat-tempat mereka dari pintu yang ada. Ini jelas. Jadi kalau di Islam itu suaminya Islam, istrinya Islam, anak-anaknya kemudian akan masuk bersama-sama di dalam surga. Mereka membentuk rumah tangga kembali dalam kehidupan yang kekal. Itulah di Islam. Nah, kalau yang saya tahu di Kristen, yang menyembah Yesus, memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, justru diusir ke neraka. Tertulis dalam Matius 7, nomor 22 sampai 23. Nah ini yang perlu saudara Kristen pahami. Saya kalau jadi Kristen, membaca dalil itu ngeri. Artinya Yesus tidak suka orang itu menyembah dirinya. Karena memang yang disembah oleh Kristen ini bukanlah Yesus anak Maria, tetapi Yesus yang Kristus, yang Yesus sendiri sudah nubuatkan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu menyesatkan banyak orang. Matius 24 nomor 4 nomor 5. Bang, Jadi cuma maaf, saya potong Bang. Iya silakan. Bang Suma, berarti dalam Islam itu sendiri di Al-Quran kan berarti sudah apa ya? Bilang bahwa Isa itu berarti naik ke surga ya, naik ke atas langit. Kenapa? Isa atau Yesus dalam Alkitab kita itu betul naik ke, betul juga diceritakan bahwa naik ke langit ya. Iya betul. Yang naik ke langit itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya ini makanya saya bilang banyak polemik bahwa kan kita juga dari ini pemahaman Kristen ya Bang, bahwa Yesus itu yang naik ke langit juga sama naik ke surga dalam artian kita di Alkitab. Tapi ini kenapa sih banyak teman-teman dari Muslim yang sering mengata-ngatain atau berhujat-hujat mengata-ngatain Yesus atau apa? Padahal dalam Al-Quran kan mengajarkan juga dalam Al-Quran kan Nabi Isa memang orang yang suci juga kan Bang? Iya, masalahnya bukan di situ, bukan itu poinnya. Kalau di dalam pemahaman naiknya seorang nabi ke langit yang diutus kemudian kepada Bani Israel mengajarkan Injil, itu hanya ada satu oknum, kami menyebutnya Isa. Dan oknum ini tidak tersentuh sedikit pun dengan kejahatan, dengan kejahilan oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi, enggak. Tetapi yang disentuh, ditelanjangin, ditampar, kemudian itu adalah orang yang bukan kemudian utusan Tuhan, tetapi pengganti dari Nabi Isa alaihissalam. Nah itulah yang kemudian pengganti ini, setelah kemudian Nabi Isa terangkat ke langit, yang dijadikan sebagai sembahan oleh orang Kristen dengan mengatasnamakan Yesus, padahal sebenarnya bukan Yesus. Nah itu yang perlu dipahami saudara. Kristen itu muncul belakangan. Jadi Kristen muncul belakangan, tragedi penyaliban lebih dulu, baru kemudian ada Kristen. Nah tragedi penyaliban itu benar-benar terjadi. Islam mengatakan penyaliban terjadi, Yahudi mengatakan terjadi. Nah yang disalib oleh mereka menurut mereka adalah orang yang mengaku dirinya sebagai Mesias, yang datang di tengah-tengah mereka mengaku sebagai Nabi, sebagai Rasul, lalu ditolak, bahkan berujung kepada upaya untuk membunuh Mesias tersebut. Nah, Tuhan yang mengutusnya menyelamatkan Mesias ini, terangkat dia ke langit. Lalu yang disalib itu adalah orang yang menggantikan. Tutup cerita, tutup buku. Seibarat filmnya udah tamat. Tetapi ternyata ada episode 2 yang dibuat oleh sutradara baru.
bukan sutradara yang pertama. Sutradaranya mengolah data yang ada pada kejadian tersebut di TKP dengan mengambil cerita-cerita dari kesaksian-kesaksian orang, lalu menjadikan cerita yang berbeda dengan pola yang terjadi. Yang terjadi adalah Nabi Isa diselamatkan, yang disalib kemudian adalah penggantinya. Yang diceritakan pada episode kedua adalah sutradara menceritakan bahwa yang disalib itu adalah orang itu sendiri, lalu setelah dikubur, hari ketiga terangkat ke langit. Padahal itu cerita yang dibuat-buat. Cerita yang sebenarnya adalah Nabi Isa ketika diupayakan untuk dibunuh, Tuhan mengangkatnya ke langit. Yang dibunuh adalah orang yang diserupakan dengan dirinya. Itu. Ini kalau sejarah yang seperti abang cerita ini ada ditulis di Al-Quran ya bang? Di Al-Quran ada, di Bible pun ada. Ya, soalnya kalau di Bible kan ceritanya sudah apa sesuai dengan Alkitab itu kan dia mati lalu hidup dan naik ke surga, bang. Oh enggak, saudara. Itu Anda terima bulat-bulat itu doktrin dan dogma itu. Padahal kalau Anda melihat, apakah ada memang salah mengartikan dari LAI atau dari bahasa Ibrani atau bahasa Yunani atau bagaimana ya bang? Bukan. Memang ada upaya di Kristen itu untuk kemudian mengabarkan berita bahwa yang dibunuh itu adalah Mesias. Memang ada upaya itu. Jadi berita itu ditelan bulat-bulat kemudian oleh saudara Kristen. Padahal Tuhan masih menitipkan kebenaran. Makanya Al-Quran mengatakan wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang ini membuat makar, membuat tipu daya, tipu muslihat. Kesaksian-kesaksian palsu mereka buat untuk membunuh Nabi Isa alaihissalam. Tapi Allah membalas kejahatan mereka. Nah, dengan kejahatan yang mereka buat, kejahatan itu juga yang menorehkan bahwa ternyata yang disalib itu adalah bukan Yesus. Siapa berkata bahwa yang disalib itu bukan Yesus? Yesus sendiri. Di mana Yesus mengatakan itu? Lukas 24 nomor 44. Apa kata Yesus? Anak manusia memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam Taurat, di dalam kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Tuh Yesus yang berkata tuh, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat. Nah, sekarang mari kita cari. Di mana di dalam kitab Taurat tertulis tentang Nabi Isa alaihissalam atau tentang Yesus? Tentang kepergiannya meninggalkan dunia ini. Ya, ternyata tertulis di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Jangan kau hambur-hamburkan kebohongan. Orang yang tidak bersalah tidak boleh kau bunuh. Orang yang benar jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya apa? Artinya apa? Artinya jangan kau bunuh Isa. Karena Isa orang benar. Jangan kau bunuh Yesus. Yesus orang benar. Yesus tidak bersalah. Jangan kau bunuh. Ketika kamu berupaya kemudian untuk membunuh Nabi Isa, aku Tuhan yang mengutusnya, hambaku yang suci ini, tidak akan kubiarkan kamu jamah sedikit pun. Dan itu juga Yesus katakan di dalam kitab saudara. Yohanes 14 nomor 30. Memang aku harus pergi. Sebab penguasa dunia telah datang. Dan iblis sedikit pun tidak berkuasa atas diriku. Berarti iblis tidak berhasil menyalibkan Yesus. Meskipun iblis itu berupaya dengan cara merasuki Yudas. Iblis merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi. Tuhan tidak mengizinkan disentuh sedikit pun Nabi Isa alaihissalam. Coba, endingnya di mana? Coba baca Ibrani 5 nomor 7. Sebagai Kristen harusnya Anda jadikan itu sebagai ending. Sebagai manusia, Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Berarti dia diselamatkan. Gak mati dia. Siapa yang mati? Baca Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang benar agar dibunuh. Jadi yang makan suap siapa? Yudas. Jadi yang terkutuk siapa? Yudas. Jadi yang disalib siapa?
Yudas. Apakah ada kemudian literasi itu dalam Bible? Ada. Di mana Bang Suma? Ulangan 21, nomor 22, 23. Apabila ada orang yang melakukan perbuatan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu kau hukum dia atau kau gantung dia, jangan kau biarkan mayatnya semalam-malam menyentuh tanah yang diwariskan nenek moyangmu. Sebab jangan kau biarkan dia semalam-malaman di atas tiang. Sebab orang yang dikutuk oleh Tuhan, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang diwariskan Tuhan kepadamu. Jelas itu. Makanya Yusuf Arimatea dan Nikodemus bersama dengan Maria itu meminta ke gubernur Pilatus untuk segera menurunkan mayat orang yang digantung di atas salib sebelum Sabat. Kenapa? Karena orang yang sepadan perbuatannya dengan hukuman mati tidak boleh mayatnya menyentuh tanah, harus diturunkan segera sebelum Sabat. Itulah yang terjadi. Paulus pun mengatakan apa dalam Galatia 3 nomor 13? Kristus, dia tidak mengatakan Yesus, tapi mengatakan Kristus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Yesus, anak Maria, orang suci, bro. Dia adalah orang pilihan Tuhan, dia adalah duta, dia adalah Rasulullah, bukan orang terkutuk. Kenapa pula dikatakan terkutuk? Berarti yang dikutuk inilah yang digantung. Siapa itu? Yudas. Ada nggak perselisihan antara orang Yahudi dengan Paulus tentang ini? Ada. Tertulis dalam Kisah Para Rasul 25 nomor 19. Mereka hanya berselisih paham tentang seseorang yang bernama Yesus. Mereka berkata Yesus telah mati, tapi Paulus berkata Yesus masih hidup. Al-Quran saya mengatakan, Al-Quran surah An-Nisa ayat 157, mereka berselisih paham tentang siapa yang mereka salibkan. Jelas itu, Bu. Al-Quran datang sebagai cahaya. Hudal linnas. Petunjuk. Petunjuk Al-Quran itu. Ya, supaya manusia itu mendapatkan kemudian kebenaran hakiki. Tuhan datang ke tengah-tengah Bani Israel dengan cara mengutus ajarannya melalui para nabi. Lalu setelah datang ajaran Tuhan melalui para nabinya, nabinya diolok-olok, nabinya ingin dihapuskan. Ingat, Bung, ingat, Kristen itu agama yang muncul belakangan, bukan ditopang oleh kekuatan dari Yahudi, bukan. Kristen muncul dari Romawi. Ingat, pada saat Yesus ada di tengah-tengah Bani Israel, Romawi adalah bangsa penguasa kala itu. Bahkan Yesus hidup di negara atau di daerah atau di wilayah yang dibawa jajahan bangsa Romawi. Ingat itu. Sehingga yang mengajarkan penyembahan terhadap oknum yang bernama Yesus itu adalah kekuatan imperium Romawi. Dialah yang melakukan penekanan kemana-mana supaya orang di bawah jajahannya menyembah dewa mereka yang mereka sebut Yesus. Mana coba tunjukkan adakah Rabi Yahudi yang datang ke Indonesia dari sejak bahla sampai hari ini datang mengajarkan kekristenan? Tak ada. Yang datang pastor pendeta dari barat, dari Belanda, dari Portugis, dari Jerman. Itu yang datang. Mana ada nabi diutus kepada mereka? Tak ada. Nah, kekuatan apa yang ada di belakang mereka? Itulah yang datang kepada Paulus. Kepadaku telah diberi kuasa. Pergilah jadikanlah seluruh makhluk. Pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Itu siapa? Itu siapa? Itu bukan Yesus anak Maria, Bang. Itu bukan Yesus anak Maria. Itu adalah makhluk yang pernah mencobai Yesus. Ketika diceritakan dalam Lukas 4, nomor 6, nomor 7, nomor 8, nomor 9, nomor 10, nomor 11, nomor 12, endingnya di 13. Iblis mundur dari Yesus. Iblisnya tidak sanggup. Iblisnya angkat tangan. Iblisnya menyerah. Dia tidak sanggup kemudian untuk menggoda Yesus. Iya, Bang. Ini saya mau bertanya itu yang masalah, kan ini banyak juga. Bentar, saudara izin sebentar. Orang Farisi dikencangkan tap layarnya, dikencangkan. Ini banyak tentara Romawi di bawah biar kuat komalnya. Lanjut, maaf, lanjut. Merasuki
imam kepala, merasuki mahkamah agama, merasuki orang Farisi, merasuki orang Yahudi. Iblisnya bekerja di situ, beraksyat dan siang dan malam. Sehingga Yesus memberikan sinyal kepada orang yang berfikir nih di dalam Bible. Apa kata Yesus? Coba Anda buka Matius 12. Adakah sesuatu yang luar biasa di situ? Ada. Apa sesuatu yang luar biasa itu? Baca. Ketika orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki datang kepada Yesus, lalu kemudian mereka bertanya, "Guru, ya paman, berilah tanda kepada kami." Apa kata Yesus? Angkatan jahat ini, dia tidak mengatakan pengikutku, orang yang kukasihi, anak-anakku, tidak. Dia mengatakan angkatan jahat ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda apapun selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam di dalam perut ikan, demikian juga anak manusia 3 hari 3 malam dalam perut bumi. Anak manusia ini bukan Yesus. Anak manusia yang dimaksud di sini Anda baca di dalam Yesaya 14 nomor 13, Yesaya 14 nomor 12, nomor 13, nomor 14, endingnya di nomor 15 Anda baca. Orang yang ingin menyamai Tuhan, orang yang ingin kemudian mempersamai dirinya dengan Tuhan, ingin menyaingi Tuhan, kemudian bermimpi untuk naik ke atas awan-awan untuk seperti Tuhan Maha Tinggi. Tapi apa kata Tuhan? Baca ending nomor 15-nya. Anak manusia itu justru dilemparkan ke dalam alam maut, di alam kubur yang paling dalam. Nah, siapa anak manusia yang keluar pada hari ketiga dari kubur? Setelah Yesus ditanya, "Berikan aku tanda." Angkatan jahat ini minta satu tanda. Tidak akan diberikan satu tanda apapun, kecuali anak manusia keluar dari kubur. Siapa anak manusia itu? Iblis. Makanya ketika di dalam Lukas 4, "Kepadaku telah diberi kuasa." Tuh, iblisnya memberikan kunci. Kepada siapa kuasa dunia diberi? Iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana Yesus berkata? Yohanes 14:30. "Aku memang tak lama lagi aku berkata-kata kepadamu, sebab aku akan pergi, karena penguasa dunia telah datang, dan iblis tidak berkuasa sedikit pun atasku." Siapa penguasa dunia? Kata Yesus. Iblis. Siapa yang pernah mengaku sebagai kuasa diberikan kepadanya di dunia? Iblis. Tertulis di Lukas 24, "Kepadaku telah diberi kuasa di atas dunia ini, dan aku berhak memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki." Kata siapa? Kata iblis. Nah, ada yang keluar sebagai simbol tanda angkatan jahat, keluar dari kubur pada hari ketiga, memanggil murid-murid Yesus. Kok murid Yesus? Yes, karena di dalam Matius 24 nomor 26, Yesus berkata, "Camkanlah, nabi-nabi palsu, Mesias-Mesias palsu, dan nabi-nabi palsu akan datang dan melakukan banyak mukjizat, sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga." Siapa orang-orang pilihan ini? Baca Yohanes 6 nomor 70. "Bukankah engkau yang 12 aku yang memilih? Bukankah yang 12 orang ini aku yang memilih? Dan satu di antaramu adalah iblis." Berarti yang dimaksud orang-orang pilihan yang akan disesatkan itu adalah murid-murid inti Yesus pun tidak lepas dari penyesatan iblis. Itu. Makanya keluar dari hari ketiga dari kubur, lalu kemudian berkata kepada murid-muridnya, Yesus berkata, "Kepadaku telah diberi kuasa, baik di langit maupun di bumi. Pergilah ke seluruh dunia, seluruh bangsa, dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku." Pergilah ke seluruh dunia, yang ayat itu, Bang. bangsa untuk jadikan seluruh bangsa menjadi muridku. Itu Artinya siapa yang berpesan Kristus, itu? ya, Bang? Kenapa? Itu artinya yang ayat yang Abang baca terakhir itu mengikuti Kristus. Mengikuti Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang palsu. Dari mana indikasi palsunya? Baca Matius 24 nomor 4 nomor 5. "Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, 'Akulah Kristus.' Dia akan menyesatkan banyak orang." Lalu naik level. Ketika kemudian Yesus menubuatkan adanya Kristus palsu di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Naikkan levelnya sedikit. Siapa yang kemudian pernah mengaku bertemu dengan Kristus, tapi bukan Yesus manusia?
Paulus. Di mana tertulis? Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Bukan manusia yang keluar dari rahim Maria yang memberikan aku Injil. Bukan anak Yusuf yang memberikan aku Injil. Bukan saudara dari Nikodemus yang memberikan aku Injil. Bukan sepupu dari Yohanes Pembaptis yang memberikan aku Injil. Bukan ponaan daripada Elizabeth dan Zakaria yang memberikan aku Injil. Bukan manusia. Tetapi aku menerima Injil dari Yesus Kristus. Oke? Iya bang, ini saya juga sebenarnya banyak bertanya-tanya tentang ini, tentang Islam, dan teman-teman tidak sedikit juga yang berpikir bahwa masuk Islam itu yang seperti yang banyak ustadz-ustadz biasa ceramahkan. Apakah memang kalau kita sudah mati nanti, terus nanti dijanjikan 72 bidadari ya? Itu ya. Sering bertanya-tanya bang. Mohon anunya pan. Baik saudara, Anda lahir, kita seorang laki-laki lahir dari rahim ibu. Keluar kita dari rahim, kemudian beranjak anak-anak, menjadi remaja. Masa remaja kita itu bervariasi. Ada yang usia kelas 5 SD udah mulai jatuh cinta kepada wanita. Awalnya anak-anak kita dan kita sebagai anak akrab dengan orang tua. Oke? Akrab intim dengan orang tua. Begitu mengenal cinta, ada ketertarikan kepada wanita, segala-galanya berubah. Oke? Yang ada dalam benak kita yang bisa merusak ibadah kita, yang bisa merusak semuanya, wanita. Wanita yang membuat laki-laki itu kehilangan dunia awal. Laki-laki seketika menjadi seorang yang hebat dikarenakan oleh wanita. Laki-laki rela kemudian meninggalkan kampung halaman karena wanita. Laki-laki bisa melakukan apa saja karena wanita. Hari ini dia ibadah, besok dia ingkar. Hari ini dia ibadah, besok dia murtad. Hari ini dia melakukan apapun demi untuk wanita. Wanita, wanita, wanita. Bahkan kita siang dan malam mencari nafkah karena wanita. Allah kemudian datang memberikan syariat. La taqrabuz zina. Jangan kau mendekati zina. Jangan kau menyentuh wanita yang bukan hakmu. Jangan kau mendekati persinahan. Jangan. Kata Allah. Ada pembatasan. Menyunat hati kita. Agar kita tidak leluasa melampiaskan syahwat kepada wanita yang kita suka siapapun. Oleh karena itu Allah menjanjikan. Kelak kalau kau menjaga dirimu menjadi seorang muslim, engkau akan mendapatkan 72 bidadari. Apa bidadari itu? Pelayan. Bukan pelayan yang seperti dalam pikiran kita pelayan seks. Tidak, pelayan. Dia hidup dalam kekuasaan kita. Iya, berarti kemarin banyak yang ini bang ya. Banyak yang ceramah mungkin dibilang oknum lah. Karena pikirannya seperti yang... Ya, jangan di-mute. Termute beliau. Maaf kalau silakan. Iya bang, yang seperti itu saya bilang bang, banyak mungkin oknum dari ataupun memang pemahamannya tentang Islam mungkin belum terlalu bagaimana ya. Karena kemarin saya banyak buka juga tentang ceramah-ceramah penceramah yang boleh dikatakan bisa masuk TV, yang sudah sudah terpercaya, tapi masih ngomongnya masih seperti itu bang. Tapi abang tadi yang jelaskan itu kalau yang dibilang pelayan dalam arti yang seperti abang jelaskan tadi masuk akal sih. Tapi kalau yang maaf ya bang, yang seperti yang Ustadz siapa ya kemarin saya dengar juga. Saya paham iya, itu. Bang. Jadi gini bang. saudara, yang Anda harus pahami, saya pun akan mengatakan hal yang sama. Ketika kemudian yang bertanya itu adalah seorang muslim, anak muda yang gagah perkasa, yang selangkah dari rumahnya berjalan, dia jadi rebutan wanita. Saya pun akan berkata demikian. Jaga kemaluanmu, jaga dirimu dari wanita-wanita yang tidak halal untukmu. Jaga agar engkau bisa menemukan bidadari jannah, bidadari di surga. Saya pun akan mengatakan itu. Hal yang sama. Cuman permasalahannya sekarang ini tinggal dari kita. Kita picik enggak menilai itu. Kenapa? Seorang yang masuk surga itu adalah laki-laki yang suci. Laki-laki yang ketika di hadapan Tuhan di atas muka bumi ini telanjang pun mereka malu. Masuk ke toilet untuk telanjang mandi seorang diri pun malu kepada Tuhannya. Itu orang beriman. Laki-laki beriman itu kayak begitu.
Kalau kepada Tuhannya dia mandi bugil aja malu, jangan pernah bermimpi masuk surga dia akan melakukan sesuatu hal yang kotor dalam pemikiran kita. Seibarat kata begini, Bang Suma lapar. Oke, lapar. Dalam benak saya itu mau makan ikan 1 kontainer, mau makan ayam 1 karung, mau makan duren 1 mobil. Itu dalam pikiran pada saat lapar. Tapi begitu barang-barang yang kita inginkan itu ada di hadapan kita, durennya hanya sebiji yang kita cicipin, ikannya pun cuma seekor, itu pun kalau sanggup. Itu apa intinya? Hikmah yang ada di balik semua itu. Rupa-rupanya Allah menjanjikan kepada orang-orang beriman sesuatu yang indah di pelupuk pikiran, di pelupuk mata, dalam benak kita, dalam pikiran kita, dari sanubari kita. Karena kita manusia dan Allah tahu apa yang diinginkan oleh manusia. Ingat Bung, bagaimana Yesus dalam berdakwah? Coba Anda lihat Matius 19 nomor 29. Siapapun yang berjuang demi nama Allah, demi menegakkan kerajaan Allah, kata Yesus, dan meninggalkan istrinya untuk itu, apa kata Yesus? Allah akan mengembalikan istrinya 100 kali lipat nanti di jannah. Subhanallah. Tapi itu janji Yesus kepada pengikutnya Bani Israel, bukan kepada Kristen. Coba Anda baca Matius 19 nomor 29. Tapi di Indonesia kata istri dihapuskan. Karena kenapa? Tidak ingin kemudian malu. Kalau di Islam dihujat 72 bidadari, ternyata Yesus menjanjikan 100 istri untuk pengikutnya Bani Israel. Surga jannah, tempat orang-orang beriman, tidak mungkin melakukan hal-hal yang cabul, nggak mungkin. Di surga itu seperti di dunia ini, di dunia yang kita butuhkan apa dalam hidup agar kita bahagia? Wanita. Yang kita butuhkan tahta, yang kita butuhkan harta. Nah, sekarang di dunia ini ketika kita membutuhkan wanita, apakah kita bisa dikatakan kudus, suci? Ketika sedikit-sedikit wanita, sedikit-sedikit wanita, nggak bisa kan? Orang yang saleh akan menjaga dirinya. Umat Islam itu coba Anda lihat. Kaidah Islam, sami'ana wa ta'ana. Umat Islam itu mendengarkan dan melakukan, mentaati. Al-Quran sudah memberikan jalan lurus. Boleh beristri 4. Tapi coba di Islam, ada nggak mayoritas umat Islam itu beristri 4? Tidak. Bukti bahwa umat Islam itu lebih mendengarkan perintah yang wajib, baru yang disunnahkan. Apabila engkau sanggup adil, silakan 2, 3, 4. Tapi kalau tidak bisa, fawahidah, cukup 1. Islam lebih taat kepada kaidah yang wajib. Cukup 1. Kalaupun 2, itu hanya pembatasan. Nah, begitulah keadaan umat Islam ini. Ketika dijanjikan 72 bidadari, mereka itu hanya menganggap sebagai pelayan-pelayan. Toh, seorang laki-laki di dalam Al-Quran diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai laki-laki beriman, jaga dirimu sebagai seorang suami, jaga istrimu agar menjadi istri yang soleha, jaga anak-anakmu supaya mereka menjadi anak yang soleh dan soleha. Lengkap bukan? Ketika itu berhasil, Allah kemudian memasukkan manusia ke dalam jannah bersama dengan istrinya, bersama dengan anak-anaknya yang soleh dan soleha. Apakah mereka kemudian di hadapan istri ingin melakukan sesuatu yang bukan miliknya? Tentu tidak. Maka kalaupun itu terjadi, halal hukumnya. Kenapa? Karena Allah yang memberikan dan menyiapkan pelayan-pelayan 72 bidadari yang cantik. Cantik. Laki-laki mana yang tidak suka dengan wanita cantik? Itu munafri. Laki-laki munafri. Siapa laki-laki munafri itu? Laki-laki yang tidak ada yang bisa memisahkan kita, wahai mama, kecuali maut. Itu munafik. Begitu dia keluar rumah, tinggal mampir di apotek, beli apa? Kondom. Mau ngapain? Mau ngapain? Untuk au-au bersama dengan wanita yang bukan istrinya. Biarpun kita cuma 1 istri, biarpun kita bisa melakukan apa di luar daripada yang penting cuma 1 istri, itu orang munafik. Itu tipikal iblis. Di rumah 1 istri pulang lemas, loyo mama aku capek. Padahal capek apa? Habis begulat dengan wanita lain. Oh mama aku sayang kamu mama. Mama aku, iya kan agama kita cukup 1 istri. Yes, itu penipuan. Justru cukup 1 istri itu sama dengan melegalkan persinahan.
Orang-orang munafik. Kenapa? Karena kodrat laki-laki cenderung suka kepada wanita meskipun mereka sudah punya istri. Coba, siapa ulama di Indonesia ini atau di dunia ini yang tidak suka kepada wanita lain selain daripada istrinya? Itu namanya munafri. Pasti suka. Tapi ada kaidah. La takrabus zina, dan kemudian fawahidah. Kalau dia bisa adil dan tidak bisa adil, cukup satu. Tundukkan pandangan terhadap wanita yang bukan muhrimnya. Nah, itu dia makanya. Sehingga kalau ada hukum yang membatasi pernikahan, itulah poligami. Kalau ada sebuah keyakinan tidak membolehkan poligami, berarti itu sama dengan melegalkan persinahan secara sembunyi-sembunyi. Sekarang manusia berakalnya begini. Karena kita ini hamba Tuhan kan. Kristen mengaku hamba Tuhan. Kami umat Islam juga mengaku hamba Tuhan. Umat Islam boleh beristri. Ketika saya punya istri satu di rumah, kemudian saya suka kepada wanita, dan wanita ini juga suka sama saya, maka kami menikah. Persetubuhan kami halal. 2 istri, persetubuhan halal. Kalau di Kristen, istri ada di rumah. Keluar rumah dia suka kepada wanita lain. Wanita itu juga suka sama dia. Bagus kalau bukan istri orang. Tapi karena cukup satu istri, dia nggak boleh menikah. Tapi ada daya tarik. Laki-laki tertarik, wanita tertarik. Dia berada pada kamar hotel berdua. Kita nggak boleh ngapa-ngapain loh. Oh nggak apa-apa, yang penting kita jangan menikah. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Mau menikah nggak boleh, cukup satu istri. Apa yang terjadi? Zina. Kayak Putri Sion, Paman. Zina. Zina yang terjadi. Nah sekarang pertanyaannya adalah, satu istri tapi berzina, bagus mana? 2 istri tapi halal, bagus mana? Jawab, bagus mana? Satu istri tapi berzina, 2 istri tapi halal, bagus mana? Ayo, ayo, ayo. Bagus kayak Putri Sion. Yang dibawa wanitanya nggak berani 2 istri, nggak berani seperti itu. yang ngenti 2 dibawa laki-laki semua. Berarti lebih cinta manusia daripada Tuhannya. Berarti wanita yang dibawa masih lebih cinta kepada jasad manusia yang bisa kentut, bisa bisa membusuk daripada pencipta langit dan bumi yang telah menciptakannya. Subhanallah. Wanita soleh, ketika melihat suaminya cenderung melakukan persinahan terhadap wanita lain, buka diri untuk berbicara. Ayah, ya ibu, aku melihat ada gejala yang tidak baik. Kelihatannya ayah libidonya lagi naik, kena puber 2 kali. Ada kecenderungan. Wanita mana yang telah mengalihkan perhatianmu dariku, Pak? Tuh buka diri. Ini loh, Ma, aku jatuh cinta sama ini. Sama siapa? Ini. Panggil. Cerita. Itu baru wanita soleh. Jangan sedikit-sedikit pulang cium parfumnya suami. Siapa rambut ini? Siapa ini? Itu banyak juga. Rambut. Jadi kayak gitu. Karena kita menginginkan kehidupan di jannah, bukan hanya kehidupan di dunia. Kenapa demikian? Ketika kemudian suami meninggal, toh tidak ada istri yang ikut menguburkan dirinya. Kamu tidak boleh dimiliki wanita lain. Kamu adalah milikku selamanya. Begitu suaminya meninggal, nikah lagi dia di belakang. Parah kali, bah. Jadi kalau istri, suami membuka ruang untuk membuat pahala yang lebih banyak, lebih besar, silakan. Tapi itu sulit. Suami sulit untuk menemukan level itu, karena suami itu harus benar-benar soleh. Suami itu harus benar-benar adil, matang, ya, dari segala hal. Kayak gitu. Saya aja belum sanggup. Satu aja saya belum. Silakan. Oh, abang belum menikah, bang ya? Belum, yang mendaftar sudah 278. Ada lagi mendaftar tadi 4. Jadi sudah hampir 300, bang, yang mendaftar. Belum juga, masih diseleksi. Iya, bang. Ini ada saya sedikit kesaksian, boleh, bang, saya ceritakan, bang? Iya, silakan. Iya, bang. Saya kemarin kan di 2016 itu istri saya sebelum operasi besar kan
banyak sih anu Bang, banyak rintangan yang saya hadapi Bang. Di mana saya juga di tempat kerja di omel-omelin sama bos karena saya sudah hampir 3 bulan lah lebih saya jaga istri terus di rumah sakit. Nah itu istri saya kemarin kena ini Bang, kena lumpuh total dari bawah payudara sampai di ujung kaki Bang. Jadi dia biar ditusuk jarum pun atau dicubit bagian bawah itu yang sekitar bagian bawah nggak ada rasa Bang, mati rasa. Waduh, nah itu kalau ketusuk punyamu nggak ada rasa juga? Wih, bukan yang itu. Bang segini kita nggak berceritain seperti itu Bang. Ini dalam hal medis Bang. Jadi biar disuntik apapun, suntik mau dicubit kakinya tidak ada rasa Bang. Jadi kemarin di 2017 Januari itu Bang mulai direncanakan operasi. Nah saya bilang sebelum dioperasi ini tolong panggil keluarga kan dari keluarga istri kan haji semua Bang. Iya haji dan memang kuat. Istrimu murtadin? Enggak Bang, masih muslim sampai sekarang. Nah itu kemarin kan saya bilang sebelum dioperasi minta tolong panggil ustadz atau siapa yang memang dalam hal-hal seperti Islamik bisa lah untuk diyakinkan untuk berdoa masuk ke ruang rawat inap di rumah sakit. Kemarin dirujuk ke Wahidin Bang di Makassar, Sulawesi Selatan. Iya. Nah, pas gitu sudah nih satu minggu sebelum operasi itu dari pihak keluarganya istri panggil semua ustadz mau berdoa tapi nggak ada yang datang Bang, nggak ada sama sekali yang datang. Bahkan sudah dijanjikan mau diberikan inilah ya tanda terima kasih cuman nggak ada yang datang sama sekali Bang. Makanya saya kemarin berinisiatif juga sih tanpa pikir panjang jaga perasaannya keluarganya istri kan Bang dari umat muslim lah. Jadi saya panggil pendeta Bang, dan memang operasi ini memang penting sekali Bang karena sebelum 1 bulan sebelum ini rencana operasi memang dari dokter memang sudah bilang bahwa istri saya ini kalau nanti operasi 2 kemungkinan saja. Kalau memang tidak selamat artinya lumpuh total. Nah itu saya juga sebenarnya bagaimana dalam keadaan seperti itu saya frustasi juga Bang karena masih baru punya anak 1 sudah dihadapkan dengan permasalahan yang seperti ini dan akhirnya kemarin alih-alih ibu dan bapaknya istri saya itu bilang ya udah kamu panggil dari agama kamu aja Kristen mendoakan gitu. Tapi saya ini minta persetujuan istri dulu Bang. Takutnya nanti dia nggak mau terima juga kan dia muslim. Jadi ada anunya Bang. Saya punya FB juga itu. Ada saya story semua dulu dari mulai sakit sampai sekarang. Jadi saya memang inisiatif tapi saya minta persetujuan istri dulu bilang boleh nggak saya panggil pendeta datang doain begitu. Dan saya tanya dulu jangan sampai saya juga datangin pendeta berdoa sama doain kamu tapi kamu tidak percaya begitu. Jadi saya bilang begitu. Dan akhirnya ya singkat cerita operasinya lancar Bang. Sampai sekarang sudah berangsur-angsur baik. Iya. Nah itu saya bilang juga kemarin yang dalam arti kan saya juga percaya Yesus ya Bang. Saya berdoa sama Yesus. Saya serahkan semua ke dalam tangan pengasihannya bahwa operasinya mudah-mudahan lancar dan akhirnya sampai sekarang tapi istri saya tetap masih muslim Bang. Belum mau ikut saya. Iya. Iya, jadi gitu, Bang. Kesaksian saya. Dan sekarang kemarin di 2020 saya dapat karunia anak lagi, Bang. 1 perempuan. Jadi setelah operasi 4 tahun setelah operasi itu saya dikaruniakan anak lagi. Dan itu mustahil, Bang. Mustahil dalam kategori medis kemarin sebelum melahirkan sudah ada janin kemarin saya bertanya dulu
saya konsultasi ke dokter tulang belakangnya dulu bahwa bagaimana ini, apakah harus dilanjut atau janinnya harus dikeluarkan aja atau bagaimana. Tapi dia bilang dokternya nggak apa-apa, dilanjutin aja sampai sekarang ya. Puji Tuhan sampai sekarang sudah punya 2 anak, Bang. Sudah lengkap anak laki-laki dan perempuan. Tapi istri saya masih tetap dengan pendiriannya masih Muslim, Bang. Saya juga nggak bisa paksakan, Bangnya bilang itu kamu kemarin itu yang sembuhin kamu di rumah sakit Tuhan Yesus atau apa. Saya tidak bisa bilang begitu karena saya egois namanya. Tetap pada pendiriannya ya. Saya nggak bisa paksakan juga. Gitu, Bang. Baik, saya sebagai Muslim ya melihat keadaan tersebut. Kalau di Islam itu kan jelas istri saudara itu dihukum sebagai seorang pesina kan gitu ya, karena dia melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan seakidah, itu zina jatuhnya. Nah, ketika kemudian satu kaki dari kaki istri Anda masuk ke dalam keadaan kekufuran, iblisnya itu tidak akan pernah tinggal diam sampai benar-benar totalitas keluar dari Islam. Iblis itu tidak akan pernah tinggal diam. Allah Subhanahu wa taala sudah menyatakan itu. Tallahi laqad arsalna ila umamin min qablik bazayyana lahumus syaitan a'malahum fahuwa waliyuhumul yawma walahum azabun alim. Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada manusia, kepada umat-umat sebelum engkau wahai Nabi Muhammad. Tetapi setan senantiasa menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia, iblis, menjadi pemimpin mereka pada hari ini. Dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Itu kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Dan iblisnya juga pernah bersumpah di hadapan Allah. Iblis kemudian berkata, Rabbi bima aqwaitani la uzayyanna lahum fil ard wa wiyannahum ya ajma'un. Nah, itu kata Allah. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi ini, dan aku akan menyesatkan mereka semua. Itu sumpah iblis. Dan pola iblis menyesatkan, thumma la'atiyannahum mim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian aku iblis akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Jadi kalau hari ini Anda memanggil pendeta, memanggil pastor berdoa kepada siapa? Kepada Yesus. Yesus bukan maha mendengar. Yang maha mendengar itu Tuhan saya. Annallaha sami'un. Annallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Jadi ketika para pastor pendeta berdoa kepada Yesus, bukan Yesus yang mengabulkan, tapi Tuhan saya. Tuhan saya itu maha memberi. Mau dia disembah, mau dia tidak disembah, mau dia diakui sebagai pencipta langit dan bumi, ataupun tidak diakui, Allah pencipta langit dan bumi ini maha pengasih. Jadi semua dikasih. Orang Kristen dikasih, orang Hindu dikasih, orang Buddha dikasih. Semua, oksigen dikasih, air dikasih, tanah dikasih, semua dikasih. Jadi bukan berarti ketika dia berdoa kepada Yesus sembuh, kemudian yang menyembuhkan itu Yesus. Bukan. Kalau itu yang menjadi patokan, berarti ketika umat Islam berdoa, Tuhannya juga benar dong. Kalau orang Hindu berdoa dan sembuh, Tuhannya Hindu berdoa sembuh juga dong. Berarti dia juga Tuhannya benar dong. Berarti ada berapa Tuhan? Ada berapa Tuhan? Tuhan itu cuma satu. Tuhan itu ketika memberi tidak melihat, oh ini yang menyembahku, ini aku kasih oksigen. Oh ini tidak menyembahku, ini ku kasih penyakit. Nah, kalau itu yang terjadi, maka yang menyembah Tuhan yang benar tidak ada sakit, sehat semua. Kalau itu terjadi, tidak ada satupun umat Islam di rumah sakit di dunia ini, maka orang-orang di luar Islam akan semuanya masuk ke Islam. Bukan itu tolak ukurnya. Tolak ukurnya akal. Akal nih, akal. Tolak ukurnya ini akal. Makanya iman yang betul, orang Kristen mengaku beriman, Hindu beriman, Islam juga beriman.
Lalu mana iman yang betul? Semuanya beriman. Mana iman yang betul? Iman yang betul adalah iman yang selaras dengan akal. Jadi kalau istri Anda sembuh, itu bukan karena Yesus, tidak. Bahkan dikatakan dalam Matius 7 nomor 7, nomor 22, nomor 23. Coba Anda baca. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Yesus, Yesus, bukankah kami ketika kami di dunia bernubuat pakai namamu? Bukankah kami ketika kami di dunia mengusir setan pakai namamu? Bermujizat menyembuhkan orang sakit dalam namamu? Bukankah demikian wahai Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Pastor-pastor yang berdoa tadi, apa enggak malu digituin? Apa enggak malu? Bermujizat menyembuhkan orang, tapi ternyata nanti kelak di akhirat diusir. Kenapa bisa demikian? Loh, bukannya Yesus yang adalah nabi, yang adalah rasul, diobok-obok sama setan? Apalagi kalau hanya sekedar penyakit kayak begitu, kecil mah bagi setan, kecil. Kecil bagi setan. Penyakit-penyakit kayak gitu mah kecil. Coba Anda lihat Markus Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18 yang dibacakan guru saya tadi, Akhi Sugi. Bagaimana seorang tenun, guru tenun, ahli tenun memelihara setan bisa menyembuhkan orang-orang. Bukan tenun, Paman, tenung. 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 Maksud saya itu tenung. Tenung. Tapi bukan terong kan? Bukan ya? Ya, ahli tenung maksud saya. Jadi ini ahli tenung itu apa? Pemelihara ini setan, jin. Tuh terjadi kan? Orang yang memelihara kemudian iblis bisa menyembuhkan orang. Kalau di tempat saya ini ada yang disebut doti, ada yang disebut guna-guna, ada yang disebut, kalau di Jawa disebut santet. Itu apa? Iblis, bung. Dukun, betul. Sembuh. Siapa yang menyembuhkan? Pencipta langit dan bumi yang memberikan kekuatan kepada seluruh makhluknya. Jangankan iblis, daun jambu biji aja, kalau Anda diare, Anda makan pucuknya, Anda makan, sembuh diare Anda itu. Artinya jangankan iblis, daun pucuk pun bisa menyembuhkan diare. Jadi itu bukan alasan agama Anda betul karena pastor. Enggak. Cuman kenapa keluarganya enggak datang? Karena keluarga kecewa. Suaminya bukan muslim, sampai hari ini mereka masih berzina, tidur bahkan sudah punya anak beranak, tapi dengan laki-laki yang beda akidah. Nah itu karena keluarga kecewa mungkin dengan keadaan itu. Jadi saran saya saudara, Anda terlanjur dalam keadaan seperti ini, agama Anda pun melarang kemudian untuk beda keyakinan untuk berumah tangga. Islam juga demikian. Pelajari Bible baik-baik, pelajari juga. Di Al-Quran, silakan. Di Al-Quran juga kan sama, berzina kan bang. Tapi ya betul. Jujur bang, saya memang kenal istri saya memang sudah dalam keadaan. Memang saya nggak tahu sebelumnya karena kemarin waktu kenalan sama istri saya saya taunya dia sebenarnya ini bang, dia Kristen karena dari parasnya dia nggak pakai hijab. Nah kemarin ya sampai singkat cerita saya sampai sekarang bang, bagaimana ya, kita juga saya juga mau tinggalkan dia, tapi kan namanya sudah ada anak dan saya juga memang tidak bisa ungkapin bahwa memang saya masih cinta sama istri saya sampai sekarang, dan istri saya juga begitu bang. Jadi ya kalau begitu solusinya apa? Saya kemarin sadar-sadarnya memang di pas anak saya lahir yang kedua bang, saya baru sadar-sadar bahwa betul di dalam Alkitab juga melarang bahwa nikah beda agama sama dengan zina, sama juga berarti dengan Islam bang ya. Seperti abang bilang tadi, saya ini berzina, tapi ya itu saya memang akui bang, saya sangat berdosa bang. Makanya dalam beberapa bulan, dalam beberapa sesudah anak saya ini lahir, saya memang jarang sekali, sudah jarang untuk berhubungan ya dibilang suami istri bang. Karena ya itu ujung-ujungnya saya selalu dalam pikiran bahwa saya melakukan dosa terus ini yang saya sudah tahu.
Tapi Ya, solusinya Saya juga. kalau dari saya saudara, solusinya cuma satu, pelajari Islam dengan baik. Pelajari Islam, tidak ada salahnya kan? Toh Iya bang, istri makanya Anda Islam, saya pelajari masuk aja di Islam. roomnya bang Pelajari Suma kan saja Islam. sedikit saya mau cari tahu tentang Islam kan bang. Nggak apa-apa kan saya bertanya tentang ya rasional apa-apa, aja bang. nggak apa-apa, nggak Masalah masalah. Islam. Nggak apa-apa Iya. karena saya juga memang minim pengetahuan tentang Kristen bang. Saya jujur. Tapi yang bikin saya masih dalam keadaan Kristen ya salah satu memang saya pikirnya bahwa banyak juga polemik di agama Islam yang mengatakan seperti pertanyaan saya sebelumnya ya bang tentang begitu apakah masuk akal atau tidak yang abang jelaskan ternyata sudah ya bolehlah saya bilang masuk dalam pikiran saya sedikit tapi kan masih banyak lagi. Alhamdulillah. Nggak harus saya bilang abang sudah bicara saya harus masuk Islam enggak ya. Yang penting saya sudah apa ya boleh bisa untuk mengetahui lah secara rasional bahwa Islam seperti apa sih sebelum memang mau mengikuti begitu bang ya. Iya bang, saya sebenarnya masih banyak pertanyaan. Ya, oke. Masih banyak pertanyaan, cuman waktu memang saya ini lagi di rumahnya mertua bang. Tapi nanti Ya, saya kebetulan masuk saya lagi juga Bang, mau di maghrib di sini. Roomnya Bang Suma atau roomnya teman-teman. Oke. Mau bertanya-tanya lagi. Oke, boleh, silakan. Kapan Iya saja bang, terima silakan. kasih banyak bang. Ya saya izin pamit teman-teman semua muslim. Sama-sama. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikum saudaraku ya. Lanjut. Waalaikum. Oke, sahabat silakan dilanjut. Di sini sudah mau sholat Isya. Lanjut aja dulu sebentar, silakan. Sholat Isya. Maghrib. Silakan iklannya Bang Kaisar.